pada sektor petaninya sesungguhnya yang menderita itu bukan petani, tapi buruh tani. Buruh tani itu dia menanam padi, tetapi dia membeli beras. Karena padi yang dia tanam, padi yang dia panen, dalam waktu hanya 1 menit sudah berpindah ke tengkulak dan dia menerima dalam bentuk upah uang. Tidak akan ada orang yang bekerja pada sektor pertanian dalam jangka panjang, apalagi menjadi buruh tani, kalau tingkat performa namanya petani, dalam perspektif publik apalagi buruh tani, itu menjadi kaum marginal yang tidak terhormat. Bajunya compang-camping, rumahnya jelek, jaminan kesehatannya rendah, jaminan pendidikannya rendah, apalagi jaminan hari tua. Sehingga dalam perspektif ini, saya memberikan saran agar lindungi buruh tani. Berikan dia jaminan kesehatan yang memadai, bukan hanya mengadakan BPJS subsidi. Jaminan rumah yang memadai, jaminan pendidikan bagi anak-anaknya sampai pendidikan tinggi dengan baik. Sehingga apa? Maka orang tua nanti akan berbondong-bondong bersedia menjadi buruh tani. Karena ini yang memberikan kontribusi besar bagi tersedianya swasembada pangan. Kemudian setelah itu juga RT RW pada seluruh daerah harus dievaluasi. Karena hawa nafsu politik seringkali mengubah areal pertanian menjadi areal properti dan areal industri. Pertanian juga harus melindungi mereka yang memiliki ketahanan pangan secara alami. Siapa mereka? Kelompok-kelompok adat yang hak kepemilikan tanahnya tidak bersertifikat, karena dia menganggap itu adalah warisan tanah leluhurnya yang harus dijaga dan tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi ketidakmampuan mereka dalam sistem administrasi negara dan administrasi pertanahan mengakibatkan apa? Mereka terus terampas hak-haknya. Hak untuk bertaninya terampas, hak mendapatkan sungai yang jernihnya terampas, hak mendapatkan sumber air dari hutan yang menjadi keyakinannya terhampas. Padahal mereka memiliki swasembada pangan sampai 50 dan 100 tahun ke depan yang disimpan di lumbung-lumbung atau orang menyebutnya leit, dan mereka memiliki paritas sendiri tanpa pernah mendapat sentuhan dari kementerian atau dinas pertanian. Pikiran para kepala desa, pikiran para camat, dan mungkin bisa jadi pikiran para bupati dan gubernur hari ini hampir rata-rata tidak berpikir pertanian. Bagi mereka tidak melahirkan benefit yang tepat. Mereka lebih cenderung berpikir industri karena perizinan, harga tanah, kelebihan dari penjualan tanah dan sejenisnya. Petani mengalami kerugian kalau produksinya tinggi, harganya jatuh. Dan yang paling menarik, harga pulsa naik nggak pernah diomongin, harga air mineral naik tidak pernah diomongin. Kalau lebaran itu harga baju lebih naik dibanding harga pangan tidak pernah diomongin. Selalu yang diomongin harga cabai, bawang merah. Kenapa? Pikiran birokrasi Indonesia menganggap petani itu orang yang tidak kritis, tidak pernah berdemonstrasi, tidak ada yang mengadvokasi, sehingga mereka menjadi kaum marginal yang memberikan sumbangsi pada negara begitu lama, tetapi tidak pernah mendapat penghargaan. Indonesia itu nggak usah memikir ekspor impor yang terlalu tinggi. Pertukaran produksi antar wilayah saja sudah cukup untuk menghidupi rakyat Indonesia. Culture pertanian yang beragam sudah cukup. Nah, perspektif itu diperlukan koordinasi antar kementerian sampai daerah yang tidak berjalan sendiri-sendiri.